Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,06% ke angka 6.683. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini berhasil naik dan saat ini berhasil bertahan di atas daerah supportnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BBCA. BBCA hari ini bisa kita lihat naik 1% lebih ke harga 8.450. Dan bisa kita perhatikan, kenaikan ini membuat BBCA saat ini masih bisa bertahan di atas support EMA 150-nya. Yang saat ini berada di sekitar harga 8.300. Jadi memang secara tren saat ini BBCA sudah mulai melemah, tapi minimal saat ini masih berada di atas garis EMA 150 sehingga secara tren jangka menengah belum bergerak downtrend. Jadi minimal saat ini masih akan bergerak sideways selama masih kuat di atas garis EMA 150. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik. Sekarang kita bandingkan dengan temannya yaitu BBRI. Yang jika kita perhatikan saat ini turun 0,65% ke harga 4.590. Ini juga memang belum terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 150. Cuma untuk BBRI, apabila teman-teman mempunyai saham ini, menurut saya besok harus hati-hati karena besok itu ex-date dividennya. Apabila besok ternyata turun di bawah garis EMA 150, berarti secara tren BBRI akan mulai bergerak downtrend. Jadi untuk BBRI harus hati-hati apabila garis EMA 150 garis EMA 150 malah terlewati. Dan garis MACD pun bisa kita lihat untuk BBRI terus bergerak turun. Sekarang kita balik ke BBCA. Jadi untuk BBRI saat ini masih bertahan, belum terkonfirmasi break garis EMA 150, tapi untuk BBCA saat ini terlihat sudah berhasil rebound kembali dari garis EMA 150. Dan untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi asing, terlihat hari ini masuk akumulasi setelah sebelumnya terus distribusi saham BBCA. Sekarang kita bandingkan dengan BBRI, bisa kita lihat BBRI penurunan hari ini masih distribusi dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham ini. Jadi bedanya BBRI dan BBCA bisa kita lihat BBRI masih ada distribusi. Jadi untuk BBCA saya lihat masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik menuju garis EMA 50 yang saat ini berada tepat di 8.600. Jadi selama masih gagal break garis EMA 50, BBCA masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk bergerak di range harga 8.300 sampai 8.600 apabila kedua garis EMA ini tidak terlewati. Jadi teman-teman bisa swing trade, take profit apabila gagal break garis EMA 50 atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Apalagi jika teman-teman pantau asing dalam beberapa hari ke depan terus masuk akumulasi. Apabila asing terus masuk akumulasi, ada potensi BBCA untuk break garis EMA 50 dan mulai bergerak uptrend kembali. Selanjutnya saya akan analisa saham KLBF atau KLB yang bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih ke harga 2.100. Bisa kita perhatikan di sini untuk saham KLB secara tren masih bergerak sangat uptrend. Dan jika kita perhatikan garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Jadi bisa kita perhatikan di sini setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150, KLB trennya terus bergerak uptrend. Dan walaupun sempat beberapa kali terkoreksi, tapi selalu kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 2040 dan untuk resisten terdekat di 2100 dan resisten lebih kuat di 2150. Karena setelah uptrend lumayan tinggi, pada saat KLB mengetes harga 2150, KLB mulai sideways untuk tren jangka pendeknya karena tertahan di 2150. Dan untuk garis MACD saat ini juga terlihat masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih hari ini masih ada akumulasi asing. Jika kita perhatikan 2 hari terakhir juga masuk akumulasi. Tapi bisa kita lihat asing sebelumnya masih terus distribusi saham KLB. Jadi KLB saya lihat masih ada potensi untuk sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih ada potensi untuk bergerak di range harga menurut saya di sekitar 2020 sampai 2150. Jadi pertimbangkan misalnya untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 sampai harga 2000, di sekitar harga 2150 apabila memang masih gagal break. Karena selama masih gagal break resisten kuat ini, KLB saya lihat
akan sideways dan malah ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 50. Jadi tetap harus hati-hati apabila ternyata Kalbi gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini. Karena secara tren walaupun belum up downtrend untuk tren jangka menengah, tapi secara tren uptrendnya sudah patah apabila gagal bertahan di garis EMA 50 ini. Berikutnya saya menganalisa saham XL yang hari ini naik 1% lebih ke harga 2.290. Dan bisa kita lihat saat ini XL masih bisa bertahan di atas support EMA 50. Jadi beberapa hari yang lalu sempat mengetes garis EMA 50, XL masih bisa bertahan dan hari ini masih bisa rebound. Dan untuk tren memang saat ini XL trennya belum uptrend untuk tren jangka menengah. Karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 150 yang saat ini di harga 2.420. Tapi untuk tren bisa kita lihat XL saat ini mencoba untuk reverse trend. Jadi sebelumnya mencoba untuk break garis EMA 150 gagal break. Setelah itu lanjut turun, belum sempat menyentuh harga 2000, XL sudah berhasil rebound. Dan jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini, tren XL sudah mulai ada tanda-tanda reversal. Karena sudah mulai terbentuk high low. Dan saat ini pun sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Jadi untuk XL selama garis EMA 50 tidak terlewati, maka XL secara tren akan sideways cenderung uptrend. Jadi ada potensi untuk naik menembus garis EMA 150 untuk tren jangka menengahnya. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi, sedangkan asing memang terlihat masih terus distribusi saham XL. Jadi XL jika kita lihat, saya lihat masih ada potensi untuk bergerak dalam range harga di harga 2250 sampai 2400 satu minggu ini. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes resisten 2400 sampai resisten EMA 150. Tapi ingat, pertimbangkan untuk take profit apabila memang XL ternyata masih gagal break resisten EMA 150. Nah, selama masih gagal break, XL belum bergerak uptrend. Sama seperti posisi ini, sebelumnya berhasil rebound, sempat naik di atas garis EMA 50, tapi ternyata gagal break garis EMA 150 dan kembali bergerak downtrend. Jadi tetap harus hati-hati. Berikutnya saya akan analisa saham Harum yang hari ini naik 3% lebih ke harga 1.575. Bisa kita lihat di grafik, Harum saat ini masih bisa bertahan dan rebound dari support di 1.500. Support 1.500 jika kita perhatikan, sebelumnya pada bulan November sempat disentuh Harum masih bisa bertahan dan rebound. Tapi bisa kita perhatikan di sini, mencoba untuk break garis EMA 150 gagal break dan saat ini kembali turun mengetes support 1.500 dan masih bisa rebound saat ini. Jadi untuk tren jangka pendek memang saat ini terlihat Harum masih bergerak sideways dan harga 1.500 masih bisa menahan penurunan dari saham Harum. Tapi untuk tren jangka menengah Harum sebenarnya trennya masih bergerak downtrend karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan, ada satu resisten di 1600 dan resisten EMA 50 di sekitar harga 1670. Dan di atasnya baru resisten EMA 150 di harga 1740. Jadi selama masih gagal break kedua garis EMA ini, Harum trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati. Dan garis EMA CD terlihat saat ini juga masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Dan menariknya jika kita lihat asing per hari terakhir mulai masuk akumulasi saham Harum. Jadi untuk Harum, apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 1.500, masih bisa di hold selama support ini tidak terlewati. Untuk swing trade atau trading jangka pendek bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata masih gagal break garis EMA 50 150. Jadi teman-teman bisa take profit dulu apabila ternyata mencoba break garis EMA 50 gagal break. Setelah tunggu kembali di sekitar garis support 1.500 untuk re-entry kembali. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, tetap saran saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 1.500 untuk entry-nya. Jadi Harum, apabila teman-teman entry pun saran saya hanya trading jangka pendek untuk saat ini. Karena walaupun Harum ada di sektor nikel, Harum juga ada di sektor batu bara yang jika kita lihat di bulan Januari ini trennya cenderung bergerak turun. Jadi tetap harus hati-hati untuk saham Harum. Apalagi secara tren saat ini Harum juga belum bergerak trend. Jadi apabila mau hold, bisa hold selama harga 1.500 tidak terlewati, atau take profit dulu apabila ternyata memang masih gagal break dari resisten yang ada. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.